Pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa sukses di sekolah nggak berbanding lurus dengan sukses di dunia nyata? Bukannya sekolah itu adalah tempat belajar hal-hal yang diperlukan di dunia nyata. Dan bukannya sekolah nggak penting sih, sekolah sangat penting karena kita bisa belajar banyak hal, kecuali untuk satu hal, yaitu literasi finansial. Kenapa literasi finansial yang justru sangat penting malah nggak pernah diajarkan di sekolah? Kenapa banyak orang pintar di sekolah tapi gagal di dunia nyata? Sebuah misteri yang coba akan kita pecahkan di video kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Ajaib, sekuritas saham nomor 1 di Indonesia dan telah dipercaya oleh lebih dari 2 juta user. Install Ajaib dengan kode ini untuk dapat hadiah saham dari Ajaib. Ada beberapa hal yang mungkin menurut saya literasi finansial nggak diajarkan di sekolah. Dan video ini sepenuhnya adalah opini pribadi saya. Please do your own research dengan open mind ya guys. Faktanya di negara maju sekalipun seperti Amerika, 59% orang di Amerika nggak mengerti berapa yang mereka habiskan dalam sebulan. Kebanyakan orang di Amerika dengan usia muda punya hutang pendidikan rata-rata $37.100 per kepala dengan gak ada plan pembayaran dalam waktu dekat. 2/3 orang Amerika punya tabungan di bawah $1.000. 35% orang Amerika punya hutang lebih dari $5.178. Dalam sebuah penelitian ditemukan hanya 24% milenial yang mengetahui literasi finansial dasar. Sementara 69% orang yang diteliti mengklaim punya literasi finansial tinggi. Nah itu klaim dari mereka sendiri ya. Itu di Amerika. Di negara lain seperti di Indonesia pasti punya persentase tingkat literasi finansial yang jauh lebih rendah. Beberapa penulis buku seperti Robert Kiyosaki mengecam gagalnya institusi pendidikan memberikan literasi finansial pada murid-murid. Intinya mengapa literasi finansial nggak pernah ada di kurikulum sekolah? Ya memang literasi finansial itu adalah area abu-abu yang sengaja nggak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa abu-abu? Abu-abu karena mungkin ada dampak buruk yang jauh lebih besar ketika masyarakat luas mengetahui literasi finansial yang saat ini cuma diketahui oleh segelintir orang aja. Kenapa? Nah, yang pertama, literasi finansial akan membentuk mindset masyarakat penabung. Masyarakat yang menabung bahaya untuk roda ekonomi. Padahal ekonomi perlu orang-orang yang spend money supaya pekerja tetap bisa dibayar dan mesin-mesin di pabrik tetap bisa memproduksi barang. Masyarakat yang cenderung menjadi penabung membuat ekonomi menghadapi deflasi bahkan stagflasi. Makanya kita semua harus berterima kasih pada teman-teman kita yang boros, teman-teman yang spender yang udah belanjain uangnya. Kemudian, literasi finansial membuat masyarakat malas berutang. Utamanya utang untuk kebutuhan konsumtif. Untuk fine dining mungkin, untuk nongkrong, liburan, baju baru yang dibayar dengan kartu kredit, pay later, dan lain-lain. Padahal, ekonomi juga digerakkan oleh hutang konsumtif. Ekonomi bisa boom ketika orang-orang membelanjakan uangnya. Masyarakat yang malas berutang membuat sektor finansial dan perbankan runtuh. Padahal, bisnis bank adalah menyalurkan kembali dana yang udah dikumpulkan dari masyarakat untuk kasih utang pada pihak lain. Kalau masyarakatnya aja malas berutang, daya beli rendah, maka sektor industri pun nggak akan memutuskan untuk mengambil utang. Karena buat apa tambah daya produksi, nambah utang ketika demand-nya nggak ada? Ini akan membuat perbankan runtuh karena marketnya nggak ada. Nah, literasi finansial juga membuat orang tahu mata uang bukan uang. Bukan uang karena sebenarnya nggak di-backup oleh apapun. Digunakan sebagai alat tukar karena bank sentral mengatakan mata uang itu berharga. Tapi faktanya, daya beli dolar telah turun lebih dari 99% sejak 1970 karena inflasi. Bahkan dolar yang dicetak di 2020 ke atas jauh lebih banyak daripada yang dicetak beberapa dekade sebelumnya. Ini membuat orang yang menabung uang
kalah karena inflasi. Dan mungkin lebih bijak kalau kita juga menabung saham-saham yang mungkin punya value yang lebih baik di masa depan. Mungkin istilah kerennya adalah value investing di perusahaan-perusahaan terbaik di sektornya masing-masing. Misalnya nih, seperti Charlie Munger, Warren Buffett, dan masih banyak tokoh lainnya lagi yang menganut paham value investing. Nah, buat teman-teman yang mau menabung saham, juga bisa mulai dengan beli saham melalui Ajaib yang udah dipercaya oleh 2 juta user di Indonesia. Di Ajaib juga udah tersedia berbagai menu analisa komprehensif yang memudahkan kita untuk pilih saham-saham favorit kita. Next, literasi finansial yang masif membuat inovasi berhenti. Literasi finansial yang masif membuat masyarakat jadi penabung, membuat daya beli menjadi rendah. Alih-alih beli barang untuk konsumsi, mayoritas masyarakat jadi penabung. Bahkan investor mengendapkan uangnya. Ini membuat perusahaan pun enggan untuk melakukan inovasi dan penemuan baru karena marketnya nggak antusias. Untuk riset sebuah inovasi dan penemuan baru itu perlu biaya nggak sedikit. Agar roda ekonomi terus berputar, masyarakat harus konsumtif. Makanya untuk memutar ekonomi diberikan stimulus ekonomi melalui berbagai kebijakan. Membuat masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan uang dan lebih cenderung membelanjakannya. Hasilnya adalah ekonomi boom. Meski dampaknya adalah inflasi. Buat kita yang udah tahu dengan skenario ini, harus tahu bahwa langit nggak selamanya biru. Uang nggak selamanya mudah didapat, dan pastikan teman-teman juga menyiapkan dana darurat dalam bentuk uang cash. Next, literasi finansial juga membuat lapangan pekerjaan lebih sedikit. Karena banyak orang enggan dan terlalu berhati-hati menggunakan uangnya. Lapangan pekerjaan jadi sedikit. Karena nggak perlu produktivitas tinggi untuk melayani orang-orang ini. Nah, ini seperti contoh masyarakat di daerah yang punya pendapatan tinggi tapi mereka nggak spend uangnya. Orang yang punya literasi finansial yang lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati membelanjakan uangnya ketimbang mereka yang punya literasi finansial yang lebih rendah. Karena mereka nggak tahu harus dibawa kemana uangnya, mudahnya sih ya dibelanjakan aja. Kemudian kenapa literasi finansial nggak diajarkan di sekolah? Ya karena literasi finansial bukan tujuan pendidikan di sekolah. Sistem pendidikan sekolah mengadopsi pendidikan ala Prusia yang dirasa lebih cocok untuk menghadapi era industri. Kaum kapitalis membentuk sistem pendidikan untuk membentuk orang jadi tenaga ahli, jadi pekerja yang produktif, jadi sebuah komoditas yang bisa menghasilkan uang untuk para pemilik pabrik, para pemilik perkebunan, dan para orang-orang kapitalis. Sebelum tahun 1900, sekolah itu hanya untuk orang-orang tertentu aja, dan lebih banyak melalui homeschooling. Tapi di tahun 1902, Rockefeller membuat yayasan pendidikan dan menyumbangkan $100 juta untuk pendidikan. Nah sekarang, hampir semua pendidikan di seluruh dunia mengacu pada sistem Prusia yang diadopsi di Amerika. Ini artinya sebagian besar dari kita ditakdirkan dan dibentuk untuk memenuhi kekurangan jumlah pekerja melalui sistem pendidikan Prusia, yang basisnya adalah menghafal dan menyelesaikan tugas secara monoton. Prusia adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya berada di sekitar Jerman. Rajanya atau kaisarnya waktu itu bernama Frederick Agung, yang kemudian membuat sistem pendidikan yang diterapkan dari kaisar pada rakyat. Inti dari sistem pendidikan ini adalah kepatuhan tingkat tinggi yang ditanamkan sejak dini. Konsep dasar dari sistem Prusia ini serupa dengan metode pekerja industri, di mana pekerja dikelompokkan dalam satu ruangan untuk menjalankan serangkaian standar operasional prosedur, dan dilengkapi bel sebagai penanda waktu istirahat dan jam pulang. Sebuah sistem yang dirasa oleh para kaum kapitalis saat itu sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Di tahun 1934 negara bagian di Amerika wajib menjalani public school atau SD. Di tahun 1919, semua negara bagian di Amerika Serikat mewajibkan setiap anak-anak untuk menjalani public school. Sekolah emang perlu dan wajib untuk membentuk karakter dan mengasah pengetahuan. Hanya sistemnya udah usang. Jadi, teman-teman, dari alasan-alasan di atas, nggak heran nih kalau orang-orang secara nggak langsung dipaksa untuk
mau membelanjakan uangnya. Bahkan yuan digital di Cina akan diberikan expired date. Ketika udah expired, maka uangnya nggak bisa dipakai lagi. Ya, intinya literasi finansial ini emang seperti buah si malakama. Di satu sisi sebenarnya kita butuh banget tentang literasi keuangan, tapi di sisi yang lain, literasi keuangan yang diterapkan secara masif akan memberikan resiko-resiko yang udah kita bahas di atas. Makanya, mungkin akan jauh lebih baik untuk nggak memperkenalkan literasi finansial pada banyak orang. Apalagi kalau dijejalkan sejak usia dini. Nah, sekarang literasi finansial jadi sebuah barang mewah. Jadi sebuah ilmu daging yang nggak diajarkan di sekolah. Tapi jadi sebuah pelajaran yang tersembunyi di balik pintu-pintu rumah setiap keluarga. Pendidikan tentang keuangan nggak akan didapatkan di sekolah ataupun institusi resmi, tapi dari pembicaraan di dalam kamar, di ruang keluarga, dan habit juga mindset yang diturunkan turun-temurun secara nggak sadar. Di keluarga tertentu, finansial bukanlah hal tabu untuk dibicarakan. Tapi di sisi yang lain, pemerintah mungkin dalam tanda kutip menganggap finansial adalah ranah pribadi yang nggak dicampuri oleh sekolah. Meskipun sebenarnya agama juga ranah pribadi, tapi juga diajarkan di sekolah. Di sekolah kita belajar banyak tentang sejarah, geografi, biologi, dan masih banyak lagi. Bukannya itu nggak penting, itu penting juga. Tapi akan lebih seru kalau kita misalnya belajar tentang literasi saham, tentang baca laporan keuangan, tentang menilai rasio keuangan perusahaan yang sehat. Karena hal-hal ini juga yang diperlukan di dunia nyata. Nah, teman-teman kalau mau coba nabung saham, teman-teman bisa nonton playlist yang ini, dan bisa mulai dari install Ajaib, KYC, pakai kode ini, untuk dapat hadiah saham dari Ajaib. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau orang nggak punya literasi finansial yang baik? Nah, ini akan menyebabkan efek domino. Rendahnya literasi finansial itu menyebabkan kanker pada orang yang nggak paham tentang finansial. Kenapa saya bilang kanker? Karena bisa merembet kemana-mana. Mulai dari jadi korban lintah darat, jadi korban karena mengambil kredit yang buruk dengan bunga yang tinggi, bangkrut, bahkan hingga hancurnya keluarga dan membuat sandwich generation. Pengen tahu apa itu sandwich generation dan gimana cara keluar dari kutukan generasi sandwich paling realistis? Teman-teman bisa nonton video yang ini ya. Kita realistis aja sama kondisi, nggak usah idealis, nggak usah kebanyakan teori. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya juga pernah ada di posisi itu. Teori nggak penting, yang penting adalah solusi. Nah, tentang literasi finansial ada dua sisi. Ada sisi yang lain nih, ada sisi di mana 1% orang berada, yaitu di sisi di mana orang-orang yang punya literasi finansial, yang mau belajar, yang nggak malu mengakui semua kesalahan finansialnya. Teman-teman mau berada di sisi finansial yang sebelah mana? Emang kalau kita nggak belajar, maka kita akan dipaksa belajar melalui pengalaman pahit. Ada jebakan-jebakan finansial yang wajib teman-teman tahu, nonton video yang ini ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang konsep menabung saham, bisa nonton video yang ini. Untuk sekuritasnya, saya percayakan pada Ajaib karena punya berbagai analisa yang cukup membantu. Dan udah dipercaya lebih dari 2 juta user, udah mendapatkan izin dan juga diawasi oleh OJK. Untuk saham, pastinya juga lebih aman karena saham kita disimpan di KSEI, bukan di sekuritas. Kalau punya banyak pertanyaan tentang saham, teman-teman bisa nonton video saya yang ini ya. Solusinya gimana nih? Kalau sekolah nggak mengajarkan literasi finansial. Literasi finansial emang nggak terlarang, tapi lebih baik nggak banyak orang yang tahu. Karena apa? Seperti yang tadi kita udah bilang, agar ekonomi tetap berputar, agar tetap ada barang yang diproduksi, agar mesin-mesin pabrik tetap jalan, agar jumlah lapangan kerja terus bertambah, dan jumlah pajak yang dipungut negara bertambah. Jadi teman-teman harus sadar, harus bangun. Literasi finansial itu tanggung jawab kita sendiri, karena ya memang nggak diajarkan. Finansial bukan hal tabu untuk dibicarakan. Kenapa finansial jadi seolah hal tabu? Karena ketika membicarakan tentang finansial, banyak orang malu dengan kondisi finansialnya. Banyak orang yang jadi nggak nyaman, karena clueless, karena nggak mau banyak orang tahu kalau sebenarnya tingkat literasi finansial kita sangat rendah dan membuat rapot finansial kita jadi kacau balau. Nah, jadi
Yuk mulai bicarakan finansial, cari circle orang-orang yang peduli dengan finansial, mulai bicarakan tentang finansial pada calon pasangan, anak, dan keluarga inti kita. Karena 90% keluarga hancur itu karena masalah finansial. Masalah finansial yang akhirnya merembet kemana-mana seperti kanker tanpa kita sadari. Beruntungnya kita yang hidup di dunia yang serba digital, di mana kita bisa belajar apapun dalam sekali klik. Jadi daripada kita pakai kuota internet kita dan waktu kita untuk menonton konten sampah yang nggak memberikan kita pelajaran apapun, lebih baik kita gunakan untuk konten-konten edukasi yang bisa kasih kita Eureka Moment. Kesempatan untuk jadi lebih baik. Karena ada hal-hal kecil yang nggak diajarkan di sekolah, padahal penting.